Pemirsa, beredar video pengendara motor membonceng pria membawa jenazah berkain kafan jarik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenazah yang dibawa dengan motor adalah jenazah anak berusia 4 tahun yang meninggal dunia di rumah sakit. Ya Allah, ya Rob, masih ada yang kayak gini bawa mayat di motor. Jagat maya digegerkan dengan beredarnya video viral jenazah yang dibawa dengan sepeda motor. Aksi warga ini terekam di Jalan Karangasem Barat, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu lalu. Jenazah seorang anak yang terekam dalam video ini merupakan anak dari pemotor, warga Kampung Kaum Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenazah anak dalam video ini adalah Muhammad Dito, 4 tahun yang dibawa oleh orang tuanya. Dito meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya karena sakit panas. Jenazah terpaksa dibawa menggunakan sepeda motor karena pihak rumah sakit tidak menyediakan ambulans untuk pasien yang meninggal dunia. Gimana nih Pak, pengen minjem ambulan? Oh, ntar dulu, kata Pasapam. Ntar dulu ya, kita nanya dulu ke sono. Pas dia komunikasi tuh sama yang di sono, katanya nggak boleh. Atasannya nggak boleh, ini khusus buat orang sakit. Bukan orang jenazah orang meninggal. Bapaknya panik lah, nyari angkot. Angkot udah dapet, bapak ngurusin kematian dulu. Pas kelamaan kali, jadi angkot pergi. Pas pergi, disaranin, jadi gimana Pak, ini pakai motor? Terserah, dibilang terserah, ya udah bawa lah. Lurah Karangasem Barat membenarkan bahwa jenazah yang meninggal dunia adalah salah satu warganya. Lurah meminta warga untuk melaporkan jika ada warga yang meninggal dunia agar dapat disiapkan ambulans. Dia tidak hubungin RT ataupun pihak kita juga, minta bantuan juga nggak ada. Jadi karena mungkin kemarin kan tadi juga saya tanya, karena dia panik, jadi ngambil langkah gitu. Adapun untuk lokasinya sebenarnya antara rumah sakit dan situ dekat, karena masih beda RW aja, masih satu kelurahan. Menurut pihak rumah sakit, kondisi pasien saat dicek dari mulai fisik sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak rumah sakit juga mengklaim sudah menawarkan bantuan pihak ketiga untuk penyediaan ambulans, namun ditolak oleh keluarga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Lalu sebenarnya apa alasan orang tua korban membawa jenazah anaknya membonceng motornya? Kita akan membahasnya bersama dengan Jaya bin Sanusi, orang tua jenazah yang dibonceng motor. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jaya. Pak Jaya, selamat sore. Sore, sama. Ya, Pak Jaya. Pertama kami turut belasungkawa atas kepergian putra Anda, almarhum putra Anda. Lalu saya ingin bertanya Pak, apa pertimbangan Bapak hingga pada akhirnya membawa jenazah almarhum dengan motor Pak? Ya, pertimbangan kita mah gini, kita juga udah ke pihak rumah sakit nggak minta, yang punya rumah sakit juga nggak nawarin gitu. Terus, pihak rumah sakit tidak menawarkan ambulan untuk Anda? Iya, sama sekali kita juga nggak minta akses kendaraan. Terus pihak rumah sakit juga nggak nggak nawarin pakai ambulan aja. Kira-kira apa alasannya waktu itu Pak? Alasan siapanya itu? Alasan pihak rumah sakit Anda sebutkan tidak menawarkan ambulan jenazah untuk mengantarkan almarhum. Oh, alasannya dia kata atasannya nggak boleh. Kalau mobil ambulan itu buat orang sakit, katanya, bukan orang meninggal. Gitu. Nah. Jadi tidak ada alternatif lain Pak yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit sama sekali? Ada, awalnya itu angkot ada di rumah sakit itu, emang ditaruh di rumah sakit parkirnya. Ada orangnya, Bang, tolong anterin ke Karangasem Barat. Bisa nggak? Ya bisa, itu ngomongnya. Cuman kita mau dikaikin anak, di stop di pihak itu dokter. Jangan dibawa dulu, harus urus surat kematian, gitu Pak. Nah, surat kematian udah selesai, keluar, lihat ke pintu depan mobil angkot udah nggak ada Pak. Saya nggak sabar gitu nungguin karena ngurus surat kematian agak lama gitu, mungkin dia nggak sabar. Jadi terpaksa saya ngomong, Bu, ini surat kematian udah jadi,
boleh saya bawa ini anak? Pakai apa Pak? Gitu ngomongnya. Ya udah kalau ada mah angkot tadi nyanter udah, tapi angkot yang mana? Sedangkan jarak sedekat gitu. Ya udah pakai motor aja ya Mbak, ya terserah katanya gitu. Kata dokter ya terserah. Ya terpaksa. Karena berhubung ini akses ke rumahnya deket, jadi pakai motor. Pak Jaya? Motor 3. Nah, saya di belakang, almarhum digonceng di tengah, yang di depan kita dari Grab juga gitu. Pak Jaya? Itu Pak. Pak Jaya, menurut pihak rumah sakit katanya sempat menawarkan ambulans, tapi dari pihak ketiga ya Pak, benar seperti itu? Enggak. Malah pihak saudara saya ngomong, emang nggak boleh pakai itu, pakai akses kendaraan ambulan. Ya, ntar dulu, saya bilang atasan dulu katanya. Ya udah, tunggu dia ngambil atasannya. Nah, kata ini yang udah ngambil kata atasannya nggak boleh Pak. Gitu. Kenapa nggak boleh? Ya, nggak boleh bawa orang meninggal. Itu khusus buat orang sakit katanya gitu. Baik. Udah terpaksa saya bawa, ada saudara 3 motor ya pakai motor lah gitu. Baik, terima kasih. Deket. Ya, sama-sama. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaya. Sekali lagi kami mengaturkan bela sungkawa atas meninggalnya putra Bapak. Terima kasih Pak Jaya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, setelah 2 minggu lari ke dalam hutan dan berpindah-pindah, seorang dukun penarik uang gaib sekaligus pelaku penculikan dan pemerkosaan anak dibekuk oleh tim Sultan Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Tebo Ilir. Dalam pelariannya, pelaku berulang kali menyetubuhi kedua korbannya. Tersangka Indrajit dan istrinya, Yanti Nuryati, ditangkap tim Sultan Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Tebo Ilir di dalam pondok yang dibuat pelaku di dalam hutan. Selain pelaku dan istrinya, polisi juga berhasil menyelamatkan kedua korban, TM dan RA, yang telah diculik selama lebih dari 2 minggu. Penculikan berawal dari iming-iming pelaku menjanjikan kepada orang tua korban akan menarik uang di bank gaib. Pelaku meminta satu korban untuk ikut jalani ritual. Tetapi karena ritual pertama tidak berhasil, pelaku kembali merayu orang tua korban agar membawa anaknya ke dalam pondoknya untuk melakukan ritual kembali. Merasa takut lantaran ritualnya tidak berhasil, pelaku Indrajit dan istrinya membawa kabur kedua korban lari ke dalam hutan sejak Kamis 29 Oktober lalu. Dalam pelariannya, pelaku Indrajit melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi kedua korban yang masih di bawah umur berulang kali. Dari hasil pengejaran kita berhasil ditangkap dan tersangka dari hasil pemeriksaan menyampaikan telah mencabuli saudari TM sebanyak 20 kali dan saudara RA sebanyak 12 kali. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dan selengkapnya terkait penculikan dengan iming-iming uang, sudah bergabung bersama kami Kanit PPA Polres Tebo, Ibda RP Ritonga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ritonga. Pak Ritonga, selamat sore. Ya, ada gangguan komunikasi kami, nampaknya dengan Pak Ritonga, kami mohon maaf pemirsa. Pemirsa, Edi Prabowo menjadi menteri pertama era pemerintahan Jokowi Amin yang terseret kasus hukum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.